Gimana Mbak Nas? Ada tren guru udah males atau nggak mau menegur siswa karena takut terjerat hukum? Jadi kalau pendapat saya, karena mungkin kita dididiknya di generasi yang sama ya Kak Awam, Oke. bahwa ketika guru memberikan konsekuensi kepada kita sebagai peserta didik, maka kita nggak akan berani ngadu ke orang tua. Karena kalau kita ngadu ke orang tua, maka dapat hukuman double. Di sekolah kena, di rumah ditambahin. Ngalamin. Iya, karena kita di generasi yang sama. Oke. Nah, berbeda dengan sekarang di mana sosial media sudah merajalela dan guru itu akhirnya males kalau mesti berurusan dengan urusan Hukum. yang tentu mendapatkan konsekuensi, bukan hanya soal hukum saja, dipecat juga bisa begitu. Jadi saya bisa memahami, tapi saya itu masih percaya bahwa seorang pendidik itu pasti punya nurani. Oke. Kalau di depannya ada kemungkaran, maka sebagai penjaga nurani dia mesti punya nyali untuk bisa menyelesaikan masalah yang di depan mata. Karena metode pendidikan itu bukan hanya yang ada di dalam kelas. Ya. Di luar kelas, apapun peristiwa yang dialami oleh peserta didik itu bagian dari pendidikan yang mesti diselesaikan. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa guru itu boleh marah loh kepada peserta didik. Iya. Marah boleh, Boleh. tapi bisa memilih kata-katanya kan. Hmm. Jangan sampai itu menusuk ke pribadi anaknya. Oke. Tapi mesti masuk ke dalam lingkaran perbuatan yang memang perlu untuk dikoreksi oleh si pendidik. Kalau ngamuk boleh nggak? Guru ngamuk tuh boleh nggak? Boleh. Tapi bisa mengendalikan impuls untuk memilih tindakan ketika ngamuk. Karena pada dasarnya manusia, apalagi pendidik, yang dinilai cuma dua kok Kak Apa Awam, tuh? yaitu ucapan dan perilaku. Hmm. Ketika ucapan dan perilakunya selaras sebagai penjaga nurani, maka yang ditegur mesti terima. Kemudian hal yang lain yang kalau misalnya saya menyaksikan bahasa pendidikan kan beda dengan bahasa hukum ya. Kadang-kadang guru itu suka grogi ketika menghadapi anak-anak yang mempunyai pola tingkah yang memang mesti dikoreksi. Apalagi kalau misalnya bapaknya penyandang dana di sekolah itu. Iya enggak? Iya. Atau ibunya berpengaruh di sekolah itu. Maka seorang guru itu akan grogi menghadapinya. Ya. Nah ini yang perlu diberikan empowerment bagaimana guru itu mesti dilatih untuk nggak kaget, nggak numb, nggak shock ketika ada kejadian di depan mata. Sehingga harus tahu langkah dan kata apa yang mesti dilakukan menyelamatkan anak yang memang mesti ditolong. Katakanlah bullying, Oke. dua-duanya korban. Pelaku korban, yang korban apalagi pasti korban. Jangan sampai dikorbankan. Nah itu memang mesti ada pelatihannya Kak Awam. Oke. Dan Himbauan untuk orang tua? Himbauan untuk orang tua adalah berhenti untuk langsung main hakim dan menyalahkan guru. Karena bagaimanapun juga seperti Ki Hajar Dewantara katakan, pendidikan anak itu ada 3 pilarnya, yaitu sekolah, rumah, dan lingkungan. Maka kita itu mesti percaya bahwa sekolah menjadi rumah kedua buat anak kita. Betul. Jalinlah komunikasi yang baik, jangan sampai apa yang udah dijalin di rumah terurai di sekolah. Begitu juga sebaliknya. Sebuah kedisiplinan, adab, perilaku yang sudah dilatih di sekolah, jangan sampai di rumah diurai lagi sama orang tua. Jadi mesti bekerja sama. Ya, jadi bukan soal pengajaran saja tapi juga pendidikan ya. Orang tua tentu harus menjadi mitra terbaik buat guru, buat sekolah karena pendidikan yang memang dikedepankan adalah tidak saja hanya soal pengajaran, mengejar nilai-nilai saja, tetapi ini lebih kepada bagaimana membangun manusianya, membangun karakternya. Jadi guru juga harus jadi orang tua ketika berada di sekolah. Dan sekolah adalah tempat bikin anak pintar, tapi bikin anak baik bukan di sekolah. Tapi di mana? Di rumah. Ya, makasih Mbak Nas.